Ya, sudah beberapa kali memang saudara Presiden mengutarakan ketidakpuasan atas kinerja kabinetnya. Dalam hal ini, kabinet dipimpin para menteri untuk menangani pandemi dan dampak-dampak COVID-19, terutama ke masalah pemulihan ekonomi. Apa kinerja para menteri ini memang betul-betul tidak memuaskan dan apakah kegundahan Presiden ini sekali lagi menjadi sinyal adanya kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Bergabung untuk membahas masalah ini secara daring, analis kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi. Ya, bergabung dari Yogyakarta pagi hari ini. Kemudian analis politik dari Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat pagi, Mas Kodari. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, kita juga terhubung dengan Mas Dhani Amrul Ihsan, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Mas Dhani, selamat pagi melalui sambungan telepon kita. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Saudari. Selamat pagi, Mas Imam Budi dan seluruh pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Salam sehat selalu, Pak. Ya, salam sehat. Terima kasih Mas Dhani untuk waktunya. Kita ada kendala sedikit ya untuk menampilkan gambar dari tempat atau kediamannya Mas Dhani. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung melalui telepon. Lagi di Oh, jalan, begitu. Jalannya putus ya tadi. Ya, mudah-mudahan sambungan teleponnya oke. Baik. Mas Dhani dulu deh. Ini berkaitan, ini kan Presiden sudah beberapa kali ya Mas Dhani. Itu apa sih yang sebetulnya terjadi? Kenapa soal penyerapan anggaran ini jadi berkali-kali selalu disebutkan oleh Presiden, Mas Dhani? Ya, pertama tentu kita harus melihat helikopter view-nya bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mendorong untuk para menteri dan lembaga terkait di bawahnya untuk bekerja seoptimal mungkin, extraordinary, dengan melakukan terobosan-terobosan dan inisiatif-inisiatif taktis operasional di lapangan untuk melakukan percepatan. Percepatan program di mana di dalamnya adalah yang paling penting adalah percepatan penyerapan anggaran. Karena pertumbuhan ekonomi kita tahu sama-sama bahwa ini sudah negatif. Dan ini kita juga memasuki resesi ataupun indikasi kuat untuk menuju kepada resesi ini tidak bisa dihindarkan, sehingga kita harus melakukan segera terobosan untuk bisa recovery. Jadi kalau kita bicara resesi, karena ini kemungkinan pada kuartal berikutnya, kuartal kedua juga ini pertumbuhan negatif, maka kan kita tahu bersama kalau pertumbuhan secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif, maka kemungkinan besar itu adalah resesi, sehingga bukan soal resesinya lagi, tapi adalah recovery untuk menghadapi resesi. Dan recovery ini dilakukan dengan percepatan belanja pemerintah. Karena memang komponen PDB yang bisa didorong dengan cepat itu adalah belanja pemerintah yang padat modal. Nah, ada kendala apa sih Mas Dhani sampai Presiden soal penyerapan anggaran, soal ini kondisi darurat, cari cara lain, jangan business as usual, itu sepertinya nggak jalan-jalan. Soalnya kedengeran dari suaranya Presiden mangkel gitu. Kok ini kok biasa-biasa aja. Kendalanya apa dari kementerian-kementerian itu? Tadi yang saya sampaikan adalah dengan melakukan inisiatif taktis operasional di lapangan, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan terobosan regulasi. Karena kan yang selama ini juga ikut menjadi kontribusi kelambatan daripada sebuah sistem di pemerintahan adalah regulasi. Adalah juknis-juknis yang tidak pro terhadap percepatan. Nah, juknis-juknis yang tidak pro terhadap percepatan ini mesti dirubah. Dan ini adalah inisiatif dari kementerian lembaga untuk merubah itu, terutama pejabat pembuat komitmen. Karena proses dari pengajuan anggaran itu sampai dengan turunnya DIPA, diusulkan ke Kementerian Keuangan, turunnya DIPA, itu kan perlu verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, oleh user dan sebagainya, yang harus dilakukan dengan metode yang tidak biasa, yang super cepat, yang tidak biasa. Nah, untuk membuat security assurance, jaminan keamanan bagi pejabat pembuat komitmen di bawahnya, itu kan sekarang teman-teman itu kan biasa mengelola anggaran kan tidak sebegitu besar sebagaimana sekarang. Sekarang anggarannya besar. Tentu ini juga menjadi pressure juga bagi teman-teman kementerian dengan anggaran yang besar ini, juga mereka harus mensikapinya juga dengan prudent juga, karena bagaimanapun dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, good corporate governance kalau yang kita kenal itu, tata kelola negara, pemerintahan negara yang bersih itu ada yang namanya administrative governance, ada yang namanya economic governance dan political governance.
tiga governance itu harus disatukan agar memberikan ketenangan bagi pejabat membuat komitmennya. Nah, itu diperlukan terobosan karena administrative governance ini kan syarat pada pemeriksaan ke depannya. Sehingga memang perlu kolaborasi lintas sektoral termasuk lembaga pemeriksa, BPK, BPKP, itu duduk juga bersama karena ini kondisi tidak biasa. Sejauh tata kelolanya baik, sejauh tidak ada konflik of interest, apalagi fraud di dalamnya, maka tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk melakukan percepatan ini. Nah, artinya perlu ada juga pelengkapan juknis ataupun kepastian terhadap kenyamanan dan keamanan bagi pejabat membuat komitmennya. Nah, ini yang didorong terus oleh Presiden untuk melakukan inisiatif-inisiatif itu semua di lapangan. Ya, oke, Mas Dhani. Saya pindah ke Mas Agus dulu. Mas Agus, jadi dananya besar, ya perlu prudence atau kehati-hatian. Inikah yang memperlambat, tapi Presiden sampai beberapa kali menampilkan ini di publik begitu. Menurut Anda? Ya, menurut saya tadi Mas Dhani sudah sebutkan juga soal kebijakan-kebijakannya. Memang ini semua kan barang baru, ya, tapi memang harus terobosan dan saya paham juga pasti pejabat pembuat komitmennya punya keraguan-keraguan nanti selesai ini saya di penjara, kan gitu. Kan sudah semua dibuat di perpunya, kemudian ke undang-undangnya, semua DPR sudah setuju. Harusnya tidak, karena Presiden bertanggung jawab untuk itu. Nah, jadi dari itu semua memang muncul kelambatan-kelambatan, khususnya yang terkait dengan COVID. Memang belum ada pengalaman yang mendesak begitu, saya paham itu pasti akan menjadi persoalan pribadi. Tetapi ada pelindungan itu harusnya tidak. Itu yang menurut saya harus dijalankan. Karena memang ukuran keberhasilan sebuah kementerian atau lembaga itu dari anggaran yang dia habiskan. Ini sudah bulan Agustus, baru 20%. Khususnya untuk yang COVID juga baru sedikit. Nah, hal-hal ini memang menjadi persoalan. Nah, pasti, tapi kalau di Kementerian Kesehatan itu ada spesifiknya lain lagi. Di mana kan Pak Menteri Kesehatannya tidak bisa kompak misalnya dengan ID, dengan mana-mana. Nah, ini ganjelan juga di luar yang harus dibereskan. Ya kan? Jadi kan Pak Menteri Kesehatan punya masalah sebelum menjadi Menteri Kesehatan. Nah, ini hal-hal semacam ini yang harus segera dibereskan. Kalau enggak tidak seperti di boykot begitu. Suka atau tidak suka, saya menduga itu seperti di boykot begitu kalau khususnya di Kementerian Kesehatan. Ini yang harus segera dibereskan. Anda punya informasi ini bukannya sudah damai, waktu itu sudah cukup jalan kondisinya untuk berkomunikasi. Ternyata belum, Mas Agus. Ya, buktinya kan ada yang menuntut kan, ada yang mengadukan ke Komnas HAM. Ada yang menuntut kemana-mana, lalu ada yang resign menjadi fungsional. Itu kan menurut saya suatu hal tanda-tanda yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Tentunya oleh Presiden. Nah, kalau soal reshuffle, ya now or never saya katakan pada waktu bulan Juni kemarin. Nah, sekarang mungkin mendekati 16 Agustus, pada termin pertama kan Presiden menggantinya pada 16 Agustus. Saya nggak tahu, itu terserah Presiden. Agustus selalu terjadi reshuffle begitu ya, sebagai sebuah catatan saja bagi kita. Pak Jokowi waktu itu juga melakukannya di sekitar bulan Agustus di periode pertama. Betul. Memang nggak bisa kemudian kita tidak melepaskan ini dari sisi politis. Makanya saya mau pagi hari ini juga mengundang Mas Kodari. Mas Kodari, apakah ini, saya tahu Anda juga dekat dengan, jadi dinding-dinding istana itu juga dekat dengan Anda. Jagoan Kodari sih. Iya, makanya kita undang pagi ini. Ini makin dekat reshuffle atau bagaimana menurut Anda? Ya, pertama mungkin kita atau saya prihatin ya mendengar Pak Jokowi terus-menerus menyampaikan katakanlah kekesalannya ya terhadap penyerapan anggaran yang jauh dari target. Kalau kita runtut ke belakang sekali lagi untuk supaya berimbang ya, kemungkinan itu kan sebetulnya ada di paling tidak 3 titik ya. Pertama, duitnya ada dulu atau tidak begitu ya. Yang kedua, menterinya ini punya kemampuan manajerial dan penguasaan lapangan yang baik atau tidak. Yang ketiga, persoalan klasik yaitu persoalan birokrasi. Nah, saya mulai dari justru yang nomor 3 ya. Nah, soal birokrasi ini memang sebetulnya agak kontradictio interminis kalau kita mengharapkan birokrasi itu istilahnya untuk out of the box atau extraordinary, karena esensi dari birokrasi itu memang business as usual gitu loh. Jadi berjenjang dia ya. Iya. Jadi birokrasi itu adalah sebuah sistem pengorganisasian yang teratur, yang sedemikian rupa, yang istilahnya nggak ada cerita bypass begitu loh. Nah,
Karena itulah kemudian memang kata kuncinya harus ada pada menteri sebagai pimpinan. Kita tahu menteri itu kebanyakan bukan dari latar belakang birokrasi. Jadi pemikiran-pemikiran out of the box itu jangan diharapkan muncul dari birokrasi, karena birokrasi itu berpikir, bertindak within the box ya, atau inside the box begitu. Yang harus menyuntikkan katakanlah kreativitas, kemudian perspektif urgensi kedaruratan itu adalah menterinya sebagai pimpinan. Nah, bagaimana caranya? Bukannya di setiap kementerian ada semacam satgas juga secara internal yang intinya adalah menerobos birokrasi jika diperlukan untuk mengatasi pandemi, kan begitu? Nah justru itu salah satu cara dari menteri untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Saya selalu mengatakan bahwa pada hari ini kunci menghadapi pandemi adalah kuncinya pada teknokrasi gitu loh. Bukan retorika, apalagi ucapan-ucapan dan pikiran-pikiran yang sifatnya normatif begitu. Kata Pak Jokowi kan, ya Anda ini work from home justru seolah-olah cuti. Ya kebalik gitu loh. Yang namanya menteri pada hari ini work from home itu biar rakyat saja itu yang work from home itu. Biar Pak Agus Pambagio yang work from home. Tetapi menteri itu harus terjun ke lapangan. Memang ada risiko Anda kena COVID, tetapi ya Anda menjadi pejabat publik itu adalah jihad. Ya itu jihad. Nah, kita ini sedang berperang melawan musuh yang namanya COVID begitu. Jadi Anda itu ya sebagai menteri, kalau mau Anda jadi menteri, Anda harus tetap ngantor gitu loh. Bahkan kerjanya itu lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal gitu loh. Kalau Anda tidak sanggup melakukan ini, ya mundur saja jadi menteri, jangan jadi menteri gitu loh. Kalau Anda takut sama COVID, Anda berhenti jadi menteri. Dan ini yang terjadi di kementerian-kementerian, hampir semuanya. Jadi luar biasa kalau Pak Jokowi mengatakan Anda ini menteri kok work from home kayak seperti cuti gitu loh. Ya harusnya Anda bekerja lebih keras. Contoh Pak Jokowi ya menghadapi resiko melantik gubernur Kepri, ketemu dengan berbagai macam pihak, tidak berhenti-berhenti begitu. Nah cuman saya tetap mau mengejar juga yang poin nomor 1. Ini uangnya udah benar turun atau tidak gitu. Kalau kita ingat ke belakang kan sebetulnya isu reshuffle ini sempat menghilang ketika Pak Pratikno mengatakan reshuffle dalam tanda kutip sudah tidak relevan lagi. Sehari sebelumnya itu ada pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI yang mengatakan mereka sudah sepakat untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing begitu ya. Dan memang ya dinding istana ini kemarin waktu itu bunyinya memang begitu. Itulah yang menjadi kendala. Jadi sektor keuangan atau para tokoh dan institusi yang berurusan dengan keuangan itu yang jadi masalah begitu. Dan memang kalau kita melihat soal krisis, soal ketakutan segala macam, yang punya trauma itu Mas Agus bukan cuma birokrasi, tapi menterinya dan lembaga juga punya trauma. Ibu Sri Mulyani punya trauma nggak? Sangat punya trauma. Pada hari ini kalau ditanya siapa orang yang paling takut ya disalahkan kalau nanti mengeluarkan uang secara katakanlah extraordinary dalam situasi sekarang, saya tunjuk nama Sri Mulyani Indrawati, dia orang yang trauma. Nah, termasuk juga teman-teman di Bank Indonesia. Kalau di sana traumanya itu bahkan kelembagaan, karena ada banyak sekali ya pejabat-pejabat ya yang terkait kasus Senturi begitu. Nah, kalau memang trauma sama juga kondisinya. Anda kalau memang trauma tidak berani mengambil keputusan, lebih baik mundur saja. Jangan menjadi penghambat dan penghalang bagi Bapak Presiden dan bagi 267 juta rakyat Indonesia. Ambil menteri yang berani, ambil keputusan dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Ini jihad. Ya, Mas Dhani, ada tanggapan mengenai ini dari analisa Mas Kodari dan juga Mas Agus. Jadi ada sesuatu yang harus dijembatani, termasuk juga mungkin dari KSP. Mampu jugakah menjembatani ini semua supaya Presiden nggak perlu lagi, hitungan kami sudah 4 kali, jangan 5 kali lah sampai kemudian mengeluhkan ini sampai ke publik juga atau ke rakyat. Mas Dhani. Ya, saya setuju ya, sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Kodari maupun Mas Imam. Dan sehingga peranan dalam peranan konteksnya KSP, tentu peranan monitoring dan evaluasi untuk yang namanya the bottlenecking ya, mendorong untuk melakukan inisiatif praktis di lapangan dan melakukan percepatan itu menjadi tugas utama dari kantor staf presiden. Oleh karena itu, kita mendorong elaborasi dan kolaborasi antar lembaga negara sebagai regulator dan user dalam melakukan penyerapan anggaran ini untuk dilakukan perbaikan juknis, untuk dilakukan percepatan dan koordinasi lintas sektoral. Karena dalam
dalam pemunculan yang namanya DIPA, itu kan juga ada involvement atau ada keterlibatan dari para user ataupun stakeholder lainnya. Nah, stakeholder lainnya ini kan perlu dilakukan percepatan inisiatif. Jadi yang disebut dengan tidak bisa as usual itu tidak bisa mengacu kepada time frame yang biasa. Tidak bisa mengacu kepada time frame yang biasa, mengacu kepada timeline yang ada atau langkah kerja yang ada, tapi ada lompatan-lompatan untuk memotong jalur itu. Nah, supaya kuat bagaimana? Supaya kuat. Nah, itu harus dilakukan yang namanya pemangkasan sistem, pemangkasan birokrasi dengan aturan baru. Jadi aturan yang ada tidak dilanggar, tapi dengan penyesuaian aturan baru untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejabat pembuat komitmen untuk bergerak. Masalahnya kan gini ya Mas Dhani, ya saya mengerti yang Mas Dhani sampaikan, itu juga yang ketika Presiden Jokowi mengatakan ini juga yang kemudian diterjemahkan begitu, masalahnya tuh masih ini juga. Yang kedua kali Presiden kesal juga begitu, Presiden sampai marah dan rekaman videonya dikeluarkan padahal sebetulnya itu tidak biasa dikeluarkan pun hal yang sama begitu. Apa yang kemudian membuat nggak berubah juga begitu? Ini sampai sekian kalinya begitu. Apanya sih yang bikin? Ya saya tahu ada kekhawatiran atau apa, analisanya semua begitu. Tapi kenapa sampai Presiden kesalnya nih yang kemarin yang hari Senin mengatakan daftar isian proyek atau DIPA-nya saja ada yang belum menyerahkan. Nah itu what happened itu? Kenapa gitu Mas Dhani? Ya, satu birokrasi disuruh ditembus kok. Presiden mau pasang badan. Apa yang kemudian membuat orang masih takut juga gitu kementerian? Ya karena tata kelola pemerintahan yang di kementerian dan lembaganya itu tetap mengacu kepada yang namanya administrative governance, economic governance, dan political governance. Sehingga kata-kata administrative governance ini mereka harus comply dengan aturan itu. Ditambah lagi memang SDM, para pejabat-pejabat yang di sana juga ini kan menghadapi pagu anggaran yang besar, yang jumlahnya berlipat-lipat daripada keadaan biasanya. Ini kan juga perlu kesiapan, sistem dan sebagainya, yang ini juga harus dilakukan terobosan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu mendorong untuk mengencourage para menteri dan lembaga terkait untuk segera melakukan yang tadi disebut tadi, penyekatan birokrasi gitu ya, atau membuat juknis-juknis baru yang memberikan security assurance, keamanan, kenyamanan bagi pejabat pembuat komitmen. Nah, itu yang harus dilakukan dengan cepat dengan melakukan elaborasi juga dengan antar lembaga terkait, stakeholder yang lain, dan user-user yang ada dalam kondisi yang tidak normal ini. Ya, selain nanti koordinasi yang sudah disampaikan oleh Mas Dhani, saya yakin KSP juga memiliki tugas mengenai hal itu. Mungkin kita juga akan dengarkan masukan nanti dari saya nggak tahu, calon-calon menteri yang mungkin mengisi reshuffle kalau dilakukan. Ada Menteri Kodari dan juga ada Menteri Agus Pambagio. Kita nantikan usulan mereka usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia.